Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Hana. Selamat pagi Kak Esi. Ya, akhirnya kita ketemu lagi ya Kak di Iya. minggu pagi ini. Senang banget Kak bisa ketemu sama adik-adik lagi, nyapa adik-adik. Kak Iya. senang gak sih hari ini? Senang banget dong. Gila banget ya bisa Iya. bertemu, bisa nyapa-nyapa lagi ya Iya. kan? Karena kita semua senang hari ini, kita semua bergembira hari ini. Mari kita mulai sekolah minggu kita dengan satu pujian, yaitu hati yang gembira. Ayo semuanya berdiri walaupun di rumah. Yuk kita angkat Sama-sama pujian. semangat nyanyinya ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke, wah semuanya sudah bergembira, Senang banget Kak. sudah Iya, bersenang-senang. semakin bergembira karena nyanyian tadi ya Kak. Iya, sekarang kita Kita berdoa akan masuk, ya. dulu yuk Kak, untuk memulai Sekolah ibadah minggu kita. di pagi ini ya Iya. Kak. Oke, mari adik-adik semuanya kita. Oh yang tadi berdiri pas nyanyi boleh duduk sekarang. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak. Terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kami telah beristirahat, kami bangun dan saat ini kami akan memulai dengan sekolah minggu kami. Bapak berkati dan lindungi kami semua dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ini doa kami, hanya ke dalam nama kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Amin, ya ampun. Amin. Oke Kak. Kak Esi kemarin ikut ibadah Paskah nggak? Iya Kak. Aku juga ikut. Sekarang kita akan lanjut cerita kita masih dalam suasana Paskah. Kita akan mendengar cerita tentang penampakan Tuhan Yesus. Tapi Kak, ini penampakannya kan di Sungai Tiberias ya Kak. Iya, kalau nggak salah Kak Hana Iya. ingat tuh itu. Itu kan buat Petrus ya Kak. Iya Kak, benar. Kan Petrus itu masih tuh rasa menyesal dan bersalah. Kak gimana ya tanggapannya nanti? Ya Kak Hana juga penasaran Aku gimana penasaran ya. banget loh Kak gimana ya. Kira-kira Petrus berani nggak ya ketemu sama Iya. Tuhan Yesus ya? Kan Petrus sudah buat salah ya ya. kemarin kan dia sudah mengkhianati Iya. ya. Yuk Kak, kita nanti dengar cerita aja lah. Kita saksikan sama-sama ya Kak. Ya. Aku juga udah penasaran banget Kak. Sebelum kita dengar cerita, kita angkat satu pujian. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Pasti selalu baik dan sehat kan? Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita satu dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan mulai dari ibadah sekolah minggu kami tadi Bapak hingga sampai pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat tertanam di hati dan pikiran kami, sehingga dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dari Yohanes 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Yuk, Alkitabnya dibuka, boleh pakai yang buku Alkitab ataupun yang pakai smartphone. Dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Ambil bacakan ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman, Kak Abil mau tanya dulu. Siapa yang tahu siapa itu Simon Petrus? Nah, ya, betul.
Simon Petrus itu adalah salah satu murid Yesus yang memiliki hubungan erat dengan Yesus. Nah, tapi kematian Yesus di kayu salib meninggalkan penyesalan yang sangat mendalam bagi Petrus karena ia telah menyangkal Yesus sebagai gurunya sebanyak 3 kali. Nah, adik-adik pasti ingat tuh ceritanya. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, tapi selain itu juga kematian Yesus sungguh mengejutkan Petrus karena orang yang dianggap sebagai guru sekaligus pemimpin oleh Petrus harus mati dengan cara yang tidak layak, yaitu disalibkan. Nah, ia tidak tahu harus berbuat apa kecuali kembali bekerja sebagai nelayan di Danau Tiberias. Nah, pada suatu malam yang diceritakan tadi, si Petrus bersama murid-murid Yesus yang lain pergi ke tengah danau untuk menjala ikan. Mau mancing, mau nangkap ikan. Nah, tapi sampai langit udah terang, sampai pagi hari, mereka tidak mendapatkan apapun. Jadi mereka mancing, tapi tidak dapat ikan. Ya. Nah, lalu ketika hendak kembali, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai, tetapi murid-muridnya Yesus ini tidak tahu kalau yang berdiri di tepi pantai itu adalah Yesus. Nah, kemudian Yesus memerintahkan Simon Petrus untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Jadi dia menebarkan jala itu kayak jaring yang dipakai untuk tangkap ikan. Nah, jadi disuruhnya si Simon Petrus itu untuk menebar di sebelah kanan perahunya itu. Nah, perintah ini menunjukkan bahwa yang memerintahkan itu bukan sembarangan orang. Karena Petrus dan murid-muridnya Yesus yang lain itu sudah berusaha semalaman, tapi tidak dapat ikan sama sekali. Nah, tapi ketika mereka sudah menebar jala di sebelah kanan perahu itu, tiba-tiba mereka sangat terkaget-kaget. Mereka sangat, takjub, kaget. Karena ternyata ada banyak ikan-ikan besar yang tertangkap di jaringnya mereka itu, di jalannya mereka tadi itu. Kira-kira ada sekitar 150 ikan tadi yang disebut. Nah, kejadian ini pernah mereka alami sebelumnya ketika Petrus dan murid-murid Yesus yang lain juga berhasil menangkap ikan yang banyak setelah diperintahkan oleh Yesus. Nah, maka saat itu juga Petrus sadar bahwa pasti Tuhan Yesus yang bisa membuat hal seperti ini. Nah, karena hanya dialah yang mampu melakukan mujizat seperti itu, yang semula mereka dari malam hari sampai pagi itu mau nangkap ikan nggak dapat-dapat, tapi begitu diperintahkan untuk menebar jalannya di sebelah kanan perahu langsung dapat banyak ikan, nah itu pasti cuma Tuhan Yesus. Nah, kehadiran Yesus di tepi pantai ini membuat Petrus dan semua muridnya menjadi takjub. Karena juga tanpa Yesus perlu memperkenalkan dirinya sendiri, mereka udah langsung tahu karena imannya mengatakan bahwa orang yang mereka lihat itu adalah Yesus. Jadi tanpa Yesus bilang, "Woi, saya Yesus, ini aku Yesus." Nah, mereka sudah percaya karena imannya mengatakan bahwa orang yang mereka lihat itu pasti adalah Yesus. Nah, dan juga mereka mengakuinya sebagai Tuhan. Nah, perasaan bersalah kepada Yesus yang semula Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali, penuh rasa bersalah, tidak mungkin hilang begitu saja, pasti tetap menyelimuti perasaan dan hatinya si Petrus. Tapi kerinduannya kepada Yesus begitu besar sehingga ia memutuskan untuk terjun ke dalam danau menuju Yesus. Jadi tidak nunggu perahunya di jalan dulu ke tepi pantainya, si Petrus langsung lompat terus berenang menuju kepada Yesus, seperti itu. Nah, kemudian ia langsung terjun ke dalam danau karena Petrus juga ingin memulihkan rasa bersalahnya dan kerinduannya kepada Yesus. Tentu Petrus bukanlah murid yang paling sempurna di antara murid-murid lainnya. Ia adalah manusia yang rapuh dan rentan terhadap kesalahan. Buktinya dia bisa saja menyangkal Yesus yang merupakan guru dan pemimpinnya sebanyak 3 kali. Tetapi meskipun begitu, kerapuhannya justru menjadi dorongan yang mendorongnya untuk datang kepada Tuhan dan berjumpa kembali dengan Tuhan. Nah, pemulihan itu datang dari kehadiran Yesus Kristus sendiri. Sebagai bentuk dari keyakinan imannya kepada Yesus,
Petrus menjadi pelayan Allah yang luar biasa di dalam hidupnya. Jadi setelah kejadian ini, Petrus tidak menyerah dengan kehidupannya dan juga ia melanjutkan hidupnya sebagai pelayan Allah yang luar biasa di dalam kehidupannya. Nah, cerita-cerita Petrus ke depannya setelah kejadian ini bisa kita baca sama-sama, ada nanti dari Kisah Para Rasul dan dari kitab-kitab lainnya. Nah, sebagai anak-anak Allah, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita itu tidak luput dari kesalahan. Karena namanya kita manusia tentu tidak sempurna. Melakukan hal yang salah terkadang melahirkan perasaan bersalah di dalam diri kita. Misalnya kita lagi main HP, terus orang tua negur kita loh, jangan main HP terus. Misalnya belajar terus kita malah marah-marah, tentu perasaan bersalah setelah melakukan itu pasti ada. Nah, perasaan bersalah yang berlarut-larut akan melahirkan rasa minder atau kurang percaya diri. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam rasa bersalah yang berlebihan, kita perlu yang namanya penyesalan. Jadi setelah berbuat kesalahan, kita sadar bahwa kita sudah berbuat salah, kita harus menyesali perbuatan kita. Seperti itu. Nah, penyesalan ini merupakan tanda bahwa kita menyadari kesalahan kita dan mau menunjukkan pertobatan dan pembaruan hidup. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah berbuat salah, jangan cuma sekedar disesali, cuma menunjukkan perasaan bersalah, menunjukkan perasaan penyesalan, tetapi kita juga harus sadar bahwa kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama dan kita harus bergerak maju, kita harus melangkah maju untuk menunjukkan pertobatan dan pembaruan hidup. Nah, itulah yang dilakukan Petrus. Jadi meskipun ia sudah bersalah, menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, ia menyesali perbuatannya, bertobat dan menuju pembaruan hidup baru sehingga ia tetap menjadi pelayan Allah yang luar biasa. Nah, setelah Petrus melihat Yesus bangkit di hadapannya, Petrus semakin termotivasi untuk datang kepada Tuhan dan mengakui kesalahannya. Pelayanan yang Petrus lakukan bukan semata-mata hasil perjuangannya sendiri, tetapi juga karena Yesus yang mengkehendakinya. Dengan demikian, proses pemulihan diri bukanlah sekedar usaha yang dilakukan diri sendiri, melainkan karena pertolongan dari Allah. Jadi adik-adik, kita semua harus sadar bahwa pertobatan yang kita lakukan bukan semata-mata atas usaha diri kita sendiri, bukan semata-mata terjadi karena usaha kita sendiri, tetapi kita harus yakin bahwa penyesalan dan pertobatan itu semuanya juga ditolong oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri kalau misalnya kita berhasil menyesali perbuatan kita berhasil tidak melakukan kesalahan yang sama, kita bertobat, kita tidak boleh merasa bahwa itu hasil usaha diri kita sendiri. Tetapi kita harus percaya bahwa semuanya itu juga melalui pertolongan Tuhan. Oke? Demikian firman Tuhan. Amin. Mari adik-adik kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Melalui firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini, Bapak, kami tersadar bahwa kami harus menyadari setiap kesalahan yang kami lakukan, Bapak, dan melalui mengakui kesalahan ini, kami bisa merasa menyesal dan kami bisa melakukan pertobatan agar kami tidak mengulangi kesalahan yang sama, Bapak. Kiranya Tuhan Yesus selalu pimpin dan sertai kami, selalu kuatkan kami, selalu tolong kami, supaya kami bisa bergerak maju, supaya kami bisa melangkah maju untuk menuju kehidupan yang lebih baik, dengan selalu menyadari semua kesalahan-kesalahan kami, Bapa, bisa menyesalinya, bisa melakukan pertobatan dan menuju hidup baru, Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, keren banget, Kak. Iya, Kak, Ya ampun, ceritanya bagus banget. Ternyata Tuhan Yesus tuh menerima kita kembali ya, kita Kak. udah buat salah, sama seperti Petrus yang walaupun udah buat salah, udah menyangkal Tuhan, tapi tetap Tuhan Yesus tuh menerima lagi. Tuhan Yesus tetap ada sayang, mengasihi Petrus, tetap sayang sama Petrus ya, Kak. Ya ampun, senang banget. Berarti ya kami jadi kita anak-anaknya. Kita nggak perlu nggak perlu malu datang kepada Tuhan Yesus ya. Kita harus tetap datang sama Tuhan karena Tuhan tuh tetap menerima kita. Iya, Kak. Tuhan tetap sayang lah sama kita.
Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dititipkan ke orang tua untuk dibawa ke gereja. Ya. Juga adik-adik bisa pakai kiris. Ya. Bagi adik-adik yang sudah pegang handphone, mau Udah. langsung di scan gitu biar gaul. Nah, boleh nanti kirisnya Ada di mana layar pokoknya? adik-adik. Ada di layar di salah satu pojokan gambar ini. Ya. Oke, untuk mengiringi kita memberikan persembahan sekaligus merespon firman yang telah kita dengar, kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, sekarang mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh ketemu lagi dengan adik-adik. Tuhan Yesus kiranya mau memberkati segala sesuatunya, memberkati firman yang telah kami dengar. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan, kiranya Engkau mau memberkati persembahan kami, dan persembahan ini akan membantu pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami akan berpisah. Tuhan Yesus kiranya mau sertai kami juga, sehingga kami bisa ketemu lagi di minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh iya adik-adik, buat minggu depan jangan lupa sekolah minggu lagi. Dan setiap hari Jumat jam 4 jangan lupa The Hello Kids. Oke, udah di penghujung aja ya Kak, udah mau selesai udah sekolah selesai minggunya aja nih. Tapi kita harus tetap gembira ya adik-adik, karena minggu depan kita pasti bertemu lagi. Dan jangan lupa setiap Jumat ya jam 4 sore ada Hello Kids. Untuk itu kita akan menutup sekolah minggu kita di pagi ini dengan lagu Hati yang Gembira. Kita angkat pujian Hati yang Gembira lagi ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati
hari Minggu.